pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Selasa, 23 Februari 2021. Marilah kita menyampaikan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan cintanya yang selalu kita alami setiap hari. Marilah kita mempersembahkan diri kita masing-masing, persembahkan intensi kita, persembahkan mereka-mereka yang mau kita doakan pada misa ini. Dan secara khusus, saya mendoakan berapa intensi untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang lagi sakit, entah di rumah keluarga atau di rumah sakit. Mari kita serahkan mereka semua kepada Tuhan. Secara khusus, saya ingat kakak sepupu saya yang dioperasi hari ini, sore hari ini, di ND, Rumah Sakit ND. Dan juga saudari sepupu saya, Yofi Satam, konfrater kami, Pater Frans Kora, lagi dirawat di Rumah Sakit Cancar. Adik frater kami, Frater Ivan Kelbuka, yang sekarang sudah di komunitas, yang siap-siap untuk dirawat di rumah sakit di Ambon. Suster Carmina Mince yang lagi dirawat di rumah sakit di Jakarta. Ibu Ivy, ponakan saya, Sofia Bensa, penderma kami Ibu Siska, Ibu Linton Moy, Ibu Lidwina Lilik, Ibu Salamat, Mama Katerina Nina, Mama saya, Mama Katerina Siswanti. Dan juga mohon berkat untuk mereka yang senantiasa mendoakan, membantu komunitas kami di sini. Secara khusus, saya ingat Pak Dr. Teguh, Ibu Veronica Emma, Ibu Nani, Ibu Joyce sekeluarga, Ibu Oni sekeluarga, Ibu Lili sekeluarga, Pak Dr. Har sekeluarga, Ibu Liliana sekeluarga, Ibu Evelyn sekeluarga, Ibu Alan sekeluarga. Dan juga saya ingat kedua teman saya yang senantiasa membantu saya dalam urusan siraman rohani, Pak Ha, Pak Adi, dan juga saudari kami Indri Reno. Mari kita serahkan mereka semua. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini dalam Injil, para rasul meminta Yesus untuk mengajar mereka berdoa. Dan Yesus Kristus memberi mereka satu doa yang sangat luar biasa. Dan doa itulah yang selalu kita doakan setiap hari. Doa Bapa kami. Yesus mengharapkan agar kita betul menghayati dan mengamalkan isi doa ini. Dan semoga Tuhan senantiasa menyadarkan kita apa arti sesungguhnya doa Bapa kami untuk kita. Ini doa yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan dari dulu
sampai sekarang dan seterusnya. Doa ini selalu kita doakan setiap hari. Mari kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan senantiasa meneguhkan iman kita, dan semoga kita betul menghayati dan mengamalkan doa ini dalam kehidupan harian kita. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk, redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, kerinduan kami, pandanglah umat-Mu ini. Semoga dalam menjalani masa tobat, hati kami selalu bergembira karena rindu akan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu Dan sertamu juga.
Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa, mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu, berdoalah begini: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Makna sebuah doa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengajak kita untuk mengikuti doa yang diajarkannya. Pertama-tama saya mau sampaikan bahwa doa punya makna. Di saat kita berdoa, di saat yang sama kita membawa diri kita dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan juga datang turun dekat dengan kita. Hanya lewat doa, kita bisa berdekatan dengan Tuhan. Di saat kita doa dan menutup mata hati kita bisa melihat Tuhan. Telinga hati kita bisa mendengarkan Tuhan. Dan penciuman hati kita juga bisa mencium, merasakan bahwa ada Tuhan di samping kita, di dekat kita. Dan hari ini Yesus mengajar kita satu doa yang luar biasa. Yang pertama sekali, tema doa ini adalah doa Bapa kami. Itu berarti bahwa Yesus mengundang kita semua untuk melihat Bapanya menjadi Bapa kita semua, Bapa kami. Itu berarti bukan hanya Yesus yang memanggil Bapanya, Bapa saya, Bapakku. Tetapi dia mengajak kita semua bahwa Bapa Yesus sudah menjadi Bapa kita semua. Itu berarti relasi kita dengan Tuhan adalah relasi anak dan bapa. Dan Yesus mengundang kita untuk merasakan bahwa Bapa adalah Bapa kita semua. Dan jadikanlah relasi itu sebagai relasi Bapa dan anak. Lalu dalam doa Bapa kami itu ada dua bagian yang sangat penting. Bagian pertama,
berisi pujian dan syukur pada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Itu berarti kita mau prioritaskan kehendak Tuhan itu terjadi ke atas kita. Dan kita juga harus selalu memuji dan menguduskan namanya lewat kata-kata kita. Kita harus memuji Dia, menguduskan namanya. Bukan hanya menguduskan lewat kata-kata tanpa arti, tidak. Kita harus mengungkapkannya dan juga menghayatinya dan menjalankannya. Bagaimana kita menguduskan nama Tuhan. Dan biarkanlah kehendaknya terjadi di sini. Itu berarti kita harus mengikuti ajarannya, mengikuti kehendak Tuhan, dan mengikuti kehendak kita sendiri. Jadikanlah kehendak Tuhan menjadi prioritas. Lalu bagian kedua dari doa Bapa kami ini adalah permohonan-permohonan kita. Yesus adalah seorang manusia. Sebagai manusia dia punya kebutuhan-kebutuhan biologis. Yang pertama sekali dia ungkapkan, berilah kami rezeki pada hari ini secukupnya. Itu berarti Yesus juga mengundang kita, mengajak kita punya kebutuhan biologis. Kita punya kebutuhan makan minum. Karena itu, mintalah kepada Dia yang menciptakan semuanya. Mintalah pada Tuhan yang selalu menyiapkan makanan untuk kita. Tidak perlu tutup mulut untuk menyampaikan permohonan. Yesus mengajak kita untuk memohon pada Tuhan dan pasti Dia akan memberikan. Jadi doa dengan penuh iman. Kemudian yang berikut dia ngomong tentang relasi kita antara sesama. Betapa sering kita ada salah paham antara kita. Karena itu Yesus juga mengajak kita dalam doa untuk saling mengampuni. Dia tahu bahwa antara kita manusia terjadi salah paham. Ada perkelahian, ada percecokan. Yesus minta Tuhan untuk mengampuni segala dosa kita. Dan mudah-mudahan terinspirasi oleh pengampunan Tuhan atas dosa kita, kita juga mengampuni orang lain. Dan Yesus tahu akan kelemahan kita sebagai manusia. Dan yang berikut, yang ketiga, Yesus juga tahu bahwa di dunia ini selalu diganggu oleh setan. Karena itu dia mengajak manusia, berdoalah kepada Tuhan, agar Dia menjaga kita dari segala godaan setan. Dan itulah isi ringkasan dari doa yang diajarkan Kristus. Prioritaskan Tuhan, kemudian menyampaikan permohonan kita. Dan bawalah doa kita dengan penuh iman. Kalau kita berdoa tutup mata, merasakan kehadiran Tuhan, kita betul merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat. Dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan hati ke hati. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon bantuan Tuhan agar Dia senantiasa menguatkan iman kita, agar kita selalu merasa dekat dengan Dia. Dan semoga kita selalu didorong untuk menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, agar Dia selalu memenuhi kebutuhan harian kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Pencipta yang Maha Kuasa, persembahan kami ini adalah anugerah-Mu. Semoga Kau jadikan bantuan bagi kami untuk mencapai hidup yang kekal, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami, umat-Mu, masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria, kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan ulah bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu, membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu itu sepenuhnya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, kami mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus serta para imam, diakon, biarawan, biarawati dan semua pelayan sabdamu dan juga umat-umat kesayanganmu. Tuhan, pada misa ini kami ingat mereka-mereka yang sakit. Tuhan, berilah mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang senantiasa menolong sesama, penderma-penderma kami ya Tuhan, baik untuk komunitas kami yang ada di sini, maupun komunitas besar kami SKD di mana saja mereka berada. Kami percaya bahwa setiap komunitas kami punya penderma. Karena itu berkatilah semua penderma kami ya Tuhan, entah penderma dalam bentuk finansial atau pendoa-pendoa kami, karena kami juga sangat membutuhkan bantuan doa mereka. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus keluarga Arnoldus Jansen dari SPD, Bruder Gensianus dan Lerhowick dari Slovak, Pater John Swinkel dari Belanda, Pater Michael Bonner dari Amerika, SSPS Suster Erazima, Suster Edelgard, Suster Masila, Suster Gertrude, Suster Alugia, Suster Everilda. Dan juga saya ingat seorang teman yang meninggal dunia, Pak Evi Suhartanti. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama.
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian dan menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu, dan janganlah Engkau biarkan kami terpisah dari-Mu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami telah menerima rahmat sakramen-Mu. Semoga kami dapat mengatur hidup kami di dunia ini dengan bijaksana dan tetap mencita-citakan hidup surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin.